Saudaraku, Pengadilan Negeri Takengon, Kabupaten Aceh Tengah melakukan sidang kedua kasus mucikari di wilayah tersebut pada Rabu 27 Maret 2024. Terdakwa berinisial IW alias Ola dijerat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang atau TPPO dengan ancaman hukuman penjara maksimal 15 tahun. Dalam sidang dipimpin langsung oleh majelis hakim yaitu Ketua Pengadilan Negeri Takengon Rahma Novatiana SH, serta dua anggota hakim lainnya yaitu Heru Setiawan SHMH dan Fadli Maulana SH. Dalam sidang tersebut, kuasa hukum IW alias Ola dari Kantor Hukum SJ Gayo SH yang beralamat di Bandung, Jawa Barat, Salatudin SH membacakan eksepsi atas dakwaan JPU terkait pasal yang dijerat kepada terdakwa. Menurutnya, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang atau TPPO sangat tidak tepat. Salatudin SH merasa aneh ketika jaksa terdakwa dengan pasal tunggal yaitu TPPO. Ia menyebutkan kasus TPPO tidaklah sembarangan dan pihaknya merasa keberatan dengan pasal tersebut. Oleh sebab itu, dakwaan kepada klien tersebut pasal TPPO harus dibatalkan dan berharap Ola dapat menghirup udara segar. Terakhir, dalam kasus ini yang lebih Satpol PP dan WH. Dari Aceh Tengah, Romadani, Tribun Gayo. Mungkin bisa dijelaskan dengan sidang kedua yang dilaksanakan pada hari ini, Bang. Ya, sebagaimana jadwal sidang hari ini adalah pembacaan eksepsi ataupun keberatan dari pihak terdakwa melalui kuasa hukum. Tadi kami sudah membacakan di ruang persidangan sebagaimana sudah kita dengarkan bersama bahwa menurut kami apa yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum baik dakwaan pertama maupun dakwaan kedua yaitu pasal 1 dan kedua Undang-Undang 21/2007 tentang tindak pidana perdagangan orang itu sangatlah tidak tepat karena dari hasil berita acara pemeriksaan para saksi maupun korban sendiri bahwa di sana jelas korban yang disebut korban ini saudara Susi tidak pernah dipaksa oleh terdakwa, Nah makanya kita sangat aneh sekali ketika jaksa berani mendakwakan klien kami ini dengan dakwaan tindak pidana perdagangan orang. Nah ini yang kami bantah, ini yang kami luruskan bahwa tidak sembarang, tidak semudah itu kita bisa mengategorikan bahwa perdagangan orang ini dengan hal yang seperti ini tadi, yang seharusnya sudah jelas dakwaan jaksa sudah menyatakan bahwa klien kami ini adalah berstatus mucikari dan dari isi semua berita acara pemeriksaan saksi tidak ada kita temukan satupun unsur paksaan. Itu intinya unsur paksaan. Nah, sekali lagi dari awal saya bilang bahwa Aceh merupakan lex spesialis, ada kanun tersendiri yang mudah-mudahan eksepsi kami ini bisa menjadi bahan perimbangan, bahan masukan terhadap majelis hakim bahwa tindak pidana perdagangan orang yang dituduhkan ke jaksa pada klien kami tidaklah tepat dan dakwaan harus dibatalkan. Itu intinya. Nah, itu intinya. Kita sama-sama tadi sudah mendengar. Nah, mudah-mudahan harapan kami ya saudara Ola bisa segera menghirup udara segar, ya kan? Nah, intinya apa? Kalau ini dibawa kepada kanun, maka yang menyatakan korban yang PSK tadi, yang orang-orang yang dijadikan saksi oleh penyidik, oleh penuntut umum, maka harus menjalani hukuman juga karena kanun mengatur itu. Dan Aceh Tengah ini adalah provinsi Aceh yang belum berpisah dari provinsi Aceh kan gitu ya. Nah, jadi teman-teman mungkin ini bisa menjadi masukan kepada pemerintah pusat, pemerintah provinsi Aceh bahwa
kasus yang ditangani ini, yang terjadi ini terhadap Pola ini adalah sesungguhnya kasus penyakit masyarakat yang seharusnya kalau kita mau betul-betul menyatakan Aceh adalah fungsi dari WH polisinya Islam gitu ya, WH dan Satpol PP itu harus betul-betul diutamakan. Nah, kita malu juga, saya sebagai putra daerah Aceh, Tanah Gayo, walaupun saya di Jawa, kalau orang di sana menyatakan wah Aceh itu begini, ternyata kan ini malu kita nih, malu. Ternyata di Aceh ada yang seperti ini dinyatakan TPPO, padahal ini adalah penyakit masyarakat yang harus dilakukan hukum yang sudah diatur oleh kanun Aceh, yaitu jinayat ya. Yang mudah-mudahan demikian. Sementara hari ini tadi replik jaksa nanti akan tanggal 3. Yang mudah-mudahan harapan kami eksepsi kami dikabulkan majelis hakim. Demikian.